saya rutin tuh Kak, saya sholat Jumat belum masuk Islam saat itu. Udah belajar dulu aja, tetap sholat, Ustadz Anak Taki, tentang pemuda hijrah. Itu udah mulai belajar tuh Kak tentang kajian-kajian agama Islam. Berarti udah mulai asik kajian tapi masih non-muslim masih ya? Masih Kristen Kak saat itu. Tahun 2018, udah tuh akhirnya selesai puasa, ada acara maulid di sekolah, saya juga ikut-ikut belajar juga situ Kak. Akhirnya jam 4 sore sampai jam setengah 8 malam Kak. Oh, lama dong itu. 4 jam. Iya, itu tanyain apa itu? Pertama itu berarti bukan nanya, itu namanya mengintimidasi mungkin. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah berkenan datang di studio Rukun Podcast. Iya Kak. Keren banget nih buat sahabat Rukun. Beliau adalah Mario Tomasila ya. Iya betul Kak. Mario Tomasila. Thomas itu kayaknya sukunya itu bukan suku Jawa nih berarti ya. Bukan suku Jawa Kak. Dari mana? Suku Ambon Kak. Ambon. Iya. Tapi tinggalnya di? Tinggal di Depok. Oh tinggal di Depok, anak Iya. Depok banget nih berarti ya. Anak Depok banget Kak. Ini menariknya sahabat Rukun, beliau ini mu'alaf di tahun 2018 Kak. 2018 tapi usianya Masih 17 tahun. 17 tahun ya, berarti masih SMA ya. Masih SMA Kak. Masa SMA kan biasanya nongkrong sama teman, Iya. main gitu kan, atau kalau yang serius ya belajar, pengen pendidikan gitu. Iya. Tapi tiba-tiba nih sahabat Rukun kepikiran untuk menjadi seorang mu'alaf, dan mu'alafnya juga di belakang sekolah. Iya. Di masjid belakang Di sekolah masjid ya. belakang sekolah, Nah, Kak. boleh ceritain ke sahabat Rukun sebenarnya backgroundnya kamu tuh seperti apa, Iya. sehingga akhirnya mengenal Islam dan hingga akhirnya memutuskan untuk hijrah. Iya. Ada dua hal sih Kak. Pertama yang saya mau sampaikan tuh, pertama kondisi keluarga Kak. Oke. Kondisi keluarga. Kebetulan kan ayah Islam, ibu Kristen. Oh, mix. Mix itu. Saat itu kan pernikahan dua beda agama. Di tahun 2000 itu kan masih pernikahan catatan sipil. Oke. Akhirnya dua-duanya menikah, tapi tahun 2003 ayah udah meninggal. Innalillahi. Jadi saya ikut keyakinan ibu Kristen. Dan di tahun 2009 juga ibu sudah wafat juga. Iya. Nah saat itu kan udah saya tinggal sama nenek. Nenek memutuskan juga mualaf duluan. Dan saya juga nggak diajak nenek Kak mualafnya. Oke, berarti nenek itu mualaf di tahun berapa? Tahun 2008. Oke, 2008. 2008 Kak. 2008. Saat itu juga saya keyakinannya masih Kristen. Sama sekali nggak diajak sama nenek dibawa ke masjid atau gimana gitu? Sama sekali nggak dibawa. Oke. Agama nenek sudah Islam dan agama saya juga masih Kristen saat itu Kak. Wah, berarti kamu masih aktif tetap ke gereja? atau Tetap ke apa gereja, masih ikut kegiatan-kegiatan gereja gitu. Nah akhirnya nenek sudah membebaskan saya juga. Ya udah ibadah gereja aja, ikut keyakinan ibu saat itu kan. Setelah ibu meninggal, udah saya belajar masih Kristen. Di tahun 2015 akhirnya saya juga udah mulai belajar juga Kak. 2015 itu kamu SMA? SMP? SMP Kak. Oke. SMP udah mulai belajar Islam sama nenek. Saat itu belajar sama nenek SMP. Saat itu kan di SMP juga mayoritas Islam ya Kak ya. Oke, ya. Jadi kamu sekolahnya apa nih? Swasta, negeri SMP atau? negeri Kak. Oh, di negeri Depok. ya. Negeri memang mayoritas kan biasanya Muslim kan. Mayoritas Islam. Saat itu kan minoritasnya kan Kristen juga. Saat itu di SMP itu kan mayoritas Islam. Ngelihat teman-teman yang Muslim itu acara-acara besar kayak Maulid gitu, kayaknya wah ini asik juga nih, karena kan kalau minoritas, kalau acara-acara besar agama Islam itu kan selalu nonton aja gitu kan kayak. Saat itu kan sekolahnya di SMP negeri juga besar juga kan itu kayak. Saat itu juga belajar sama nenek 2015, tapi nenek juga nggak mau memaksakan juga. Nah, kamu belajar apa sama nenek itu? Maksudnya pemahaman tauhidnya kah atau kepo-kepo yang gimana? Belajar sih Kak, kayak nanya-nanya itu sebenarnya apa sih Maulid itu acaranya, terus Lebaran pun juga ikut sama nenek acara-acaranya gitu Kak. Acara-acara besar Islam saya ikut gitu, tapi kebalikannya malah acara-acara Natal terserah nenek lah gitu kan saat itu kan ya. Nah saat itu udah nenek juga ngasih taunya juga ragu-ragu Kak, nggak usah takut-takut gitu. Ini anak kalau misalnya ditanya dijawab terus juga terus-terusan nanya-nanya terus. Akhirnya nenek diemin itu Kak sampai saya di umur 16 tahun saya masuk SMA. Di situ saya juga mulai udah aktif belajar tentang buka-buka tentang ajaran agama Islam. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kan awal ketertarikan tadi kan karena Maulid atau acara-acara keislaman yang lain ya. Terus yang membuat kamu semakin menarik lagi hingga akhirnya gue explore belajar Islam deh gimana gitu, apa sih? Yang pertama itu yang di rumah itu kan ada Al-Qur'an punya nenek. Oke. Saat itu kan
juga ada buku belajar tata cara sholat. Nah, dari situ belajar juga lebih dalam, baca-baca iseng-iseng Kak. Saat itu kan bukannya ini cuma buku biasa, saya bilang gitu, Al-Quran. Saya buka dari kiri, lembaran kiri, surat itu kan. Tapi nenek ngelihat dari luar, itu salah bukanya Al-Quran dari kanan di mana-mana gitu. Akhirnya udah itu saya buka Anas, udah nggak apa-apa, cuma mau baca-baca doang. Akhirnya saat itu ketemu surat Al-Ikhlas Kak. Yang saya bilang itu kan Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad gitu kan ya. Allahu Samad dan tidak ada layak Tuhan lain sembah selain Allah gitu kan ya. Saat itu juga belajar bahasa Indonesianya, di situ juga udah mulai pertanyaan di benak aku gitu kan. Aku bertanya-tanya gitu, selama ini umur 16 tahun itu saya mikir kayak nanya-nanya gitu, Tuhan yang saya sembah benar gak ya waktu Kristen gitu. Akhirnya setelah itu saya nanya sama nenek juga masih jawabnya takut-takut gitu. Ya karena kan la ikraha fiddin ya mungkin ya. Nenek kan pengen nggak mau memaksakan kamu dalam masuk ke agama gitu kan. Akhirnya setelah itu saya nonton YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Saat itu kan lagi ngetren-ngetrennya Ustadz Hanan Hataki. Ya hijrah pemuda hijrah gitu kan ya kayak. Di situ saya bilang buka aja gitu kan ya. Saya udah mulai kayak membanding-bandingkan gitu kan. Ternyata Ustadz Adi Hidayat juga waktu itu bilang tentang sejarah agama Islam bagaimana, terus perperangan agama Islam dengan yang Kristen gimana kayak gitu. Akhirnya setelah itu saya juga nonton YouTube-nya Ustadz Abdul Somad saat itu. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Hataki tentang pemuda hijrah. Situ udah mulai belajar tuh Kak tentang kajian-kajian agama Islam. Berarti udah mulai asik kajian tapi masih non-muslim masih Kristen Kak saat itu umur 16 tahun. Tapi waktu itu aktif kan? Masih itu aktif nonton YouTube aja Kak. Aktif di kegiatan agama sebelumnya tetap aktif? Tetap aktif agama Kristen gitu. Kayak masih coba yakini lagi deh gitu kan saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu udah deh itu saya nonton YouTube stop gitu kan ya. Saya mulai lihat juga selama 17 tahun itu kan saya ngeh banget kalau di gereja itu kan, kalau ibadah itu kan kita ke depan gitu kan ya kayak menghadap nyanyi gitu kayak penyembahan atau nyanyi-nyanyi seru-seruan agama Kristen gitu kan. Saat itu juga saya bertanya-tanya siapa yang disembah gitu kan Kak. Gitu saat itu. Itu kan saat itu kan Tuhannya Trinitas ya kan ya. Yang seperti teman-teman tahu gitu kan Kak. Ya ini kan pemikiran dari sebagai agama yang sebelumnya agama sebelumnya kan. Dan itu usianya juga masih berapa tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun lagi kan. Oke, terus? Saat itu udah. Nah, saya bandingin dengan surat Al-Ikhlas tadi Kak. Ada kaitannya dengan surat kontras lah ya perbedaannya gitu, perbedaannya. Kok di ini Trinitas di Islam cuma satu gitu Tuhannya. Akhirnya saya baca lagi kan saat itu artikel-artikel agama Islam gitu kan ya. Nah, ketemu deh saat itu kutipan-kutipan hadis Kak. Salah satunya kayak hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Salah satu kutipan itu saya ingat banget bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu akan menghancurkan salib-salib orang Kristen, salib-salib orang Nasrani. Itu kutipan hadisnya yang saya ingat ya kayak hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari gitu. Saya pokoknya ingatnya itu Kak. Saat itu itu saya udah mulai udah meragukan deh. Saya bilang gitu kan ya. Kok Nabi Isa aja menghancurkan salib gitu, sementara itu kan Tuhan saya gitu. Akhirnya setelah saya belajar lagi, nonton deh YouTube perbandingan agama Dr. Zakir Naik. Wah, tuh lebih mantap lagi berarti ya. Akhirnya penjabarannya ya. Akhirnya udah saat itu udah deh Kak saya nonton YouTube Dr. Zakir Naik. Ternyata benar kalau Islam itu memang menjanjikan pertama tujuan hidup yang jelas Kak pertama. Yang saya nonton di YouTube Dr. Zakir Naik itu. Gambaran kamu nih ya? Gambaran saya itu kan ya. Dr. Zakir Naik juga bilang saat di YouTube itu kayak inna dina indallahi Islam. Bahwasannya agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah gitu kan ya kayak. Dari situ udah deh Kak, saya akhirnya di bulan Agustus lebih tepatnya tahun 2018 saya udah mulai ngobrol-ngobrol sama guru agama Islam saya di sekolah. Apa responnya ketika kamu berdiskusi atau gitu, bahkan tertarik sama Islam? Nah, saat itu pertama saya nama guru agama Islam saya saat itu Pak Wawan, Pak Wawan Hermawan gitu. Pak, saat itu beliau juga akrab banget dengan saya. Pak, saya mau berdiskusi dengan Bapak. Oh boleh Mario, silakan. Gitu. Saya mau tahu nih Pak tentang ketuhanan, tentang agama Islam. Kenapa kamu tiba-tiba tanya gitu? Respon beliau juga kaget. Gitu Kak saat itu. Enggak, Pak, saya udah nonton
beragam channel YouTube pendakwah ustadz gitu dari Indonesia maupun dari pendakwah luar negeri. Saya jelasin tuh Kak. Oh kamu belajar dari situ katanya gitu. Boleh katanya gitu. Kebetulan beliau juga ustadz Kak di situ. Ya udah akhirnya dijelasin. Ya udah saya akhirnya nggak itu langsung to the point, saya mau pindah Islam aja Pak. Oh saat itu juga? Saat itu juga Agustus. Ya udah nanti kita atur schedule-nya kayak gitu kan. Tapi ada nggak ajakan-ajakan soal udah kamu pindah aja segala macam? Saat gitu? itu nggak ada sama sekali Kak. Jadi dari rumah di nenek juga nggak ada. Iya. Dari guru juga nggak ada. Dari guru nggak ada. Dari teman ada nggak? Dari teman nggak ada sama sekali Kak. Sama sekali nggak ada. Nah setelah tahu saya ngobrol diskusi sama Pak Wawan, akhirnya guru-guru lain juga diskusi dengan beliau, termasuk dengan kepala sekolah. Saat itu kan lagi padat-padatnya itu Kak, September, Oktober gitu. Akhirnya 2 bulan itu mereka masih kayak diskusi-diskusi sama teman-teman guru yang lain gitu. Lumayan ya berarti jedanya 2 bulan ya? 2 bulan lama Kak saat itu. Nah 2 bulan itu range-nya, saya belajar sholat sama teman-teman. Saya belajar sholat sama artinya tidak menunggu untuk mu'alaf untuk belajar sholat ya? Iya, tidak menunggu Islam dulu, baru sholat gitu. Iya. Range 2 bulan itu kan jangka waktunya yang panjang kayak 6. Itu respon teman-teman gimana dong? Maksudnya, ini non-muslim kok mau belajar sholat? Atau tapi memang sudah akrab dan sudah tahu ya? Sudah akrab dan sudah. Saya cerita-cerita dulu Kak saat itu. Saat itu kan kayak teman saya kan mayoritas Islam, termasuk ada teman juga di sekolah satu SMA, satu kelas. Itu dia salah satu anggota Rohis saat itu, rohani Islam. Gitu. Bro, gue boleh nanya-nanya nggak gitu seputar tentang inian apa sholat gitu kan ya, tata cara wudhu. Boleh banget Mar katanya gitu. Emang lu kok tiba-tiba nanya begini katanya gitu kan ya kayak. Terus saya bilang enggak, mau belajar aja gitu kan. Akhirnya lu beneran, gua nggak maksa nih katanya gitu kan ya Kak. Ya udah, gua bilang bener kok gua katanya. Saya bilang coba nanti sholat asar. Saat itu kan sekolahnya kan sore ya Kak ya, pulangnya sore. Sholat asar gua mau coba praktekin lah. Saya bilang begitu Kak, saya bilang begitu. Aduh, gua nggak tahu dah gitu kan. Pas udah selesai mau pulang sekolah, saya coba wudhu Kak. Saat itu kan gedung SMA saya masih numpang sama gedung sekolah SMP. Saat itu kan terbuka banget ya tempat wudhu Kak. Udah saya belajar wudhu dari buku tata cara sholat nenek saya itu saya bawa di sekolah. Gitu teman-teman yang Islam pada ngeliatin. Mar lu nggak salah Mar kata gitu kan. Gitu kan ya saya itu. Saat itu juga saya udah nggak apa-apa. Akhirnya teman-teman Kristen lewat tuh. Gitu. Saya kan kalau di sekolah itu kan familiar dengan pakai kacamata ya Kak. Kalau pas lepas kacamata mereka juga kayak celing apa namanya? Ini Mario bukan sih? Mar, gitu. lu Mar kayak gitu. Oh iya, saya bodo amat lah Kak. Yang penting saya belajar dulu, yang penting sholat gitu kan ya. Teman-teman saya yang Islam, Mar lu kayak gini-gini, enggak. Saya baca sendiri Kak. Oh, memang pengen belajar sendiri lah ya. Ya udah, gue ikutan bro. Saya bilang di saf gitu, saf terakhir Kak saat itu saya. Akhirnya saya ikut-ikut gitu. Saat itu juga duduk tahiyat akhir juga nggak bisa Kak. Iya. Memang agak-agak rumit ya. Masih kaku belum gitu. Biasa. Kan waktu itu kan 4 rakaat ya kayak sholat asar. Udah deh saat itu udah salam apa segala macam, teman-teman Rohis pada maksudnya teman satu kelasnya pada ngumpul. Mar, sorry nih Mar ya, bukannya kita ngelarang, maksudnya boleh masuk apa enggak di dalam saat itu musola kan ya. Kok maksudnya belajar sholat gitu, Bapak mau belajar Islam gitu saat itu. Nah besoknya itu kan hari Jumat ya Kak. Jumat saya ikut sholat Jumat Kak bareng sama teman-teman. Oke, ini menarik sih ini. Ikut sholat Jumat tapi belum ini kan, belum syahadat ya? Belum syahadat Kak saat itu. Tapi kalau sahabat rukun perlu tahu ya, ketika lo sholat, itu tuh lu udah syahadat, lu sudah percaya. Kenapa? Kan selalu ada asyhadu alla ilaha illallah kan? Iya, pas saya baca gitu udah termasuk gitu. Pas udah selesai sholat Jumat kan 2 rakaat ya kan ya sholat Jumat Kak. Teman saya bilang, Mar, mau tahu nggak bacaan terakhir itu tahiyat, pas tahiyat akhir itu ada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah. Iya dong, iya bener kan? Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Saya bilang gitu. Akhirnya di bulan Oktober saya rutin tuh Kak, saya sholat Jumat belum masuk Islam saat itu. Udah belajar dulu aja. Lumayan kan Kak. Tapi apa yang kamu rasakan ketika kamu mencoba belajar Islam setiap hari Jumat tadi sholat gitu kan, sholat Jumat. Gitu. Tapi kegiatan yang mingguannya gimana? Hari Minggu atau apa? Berarti udah mulai skip itu berarti ya? Udah jarang. Oke. Udah mulai jarang sih Kak. Saat itu juga kan di Kristen itu kan ada
Paskah, ada Jumat Agung, itu saya nggak ikut sama sekali kegiatan gereja. Tapi memang ada kegiatan itu di sekolah kan? Ada kegiatan itu di sekolah, tapi saya nggak pernah ikut kegiatan Roh Kris. Nah, teman-teman kamu responnya gimana yang non-muslim? Maksudnya kan biasanya satu circle kan ada komunitasnya. Ada komunitasnya saat itu. Itu ada anggota, ada kepengurusan gitu ya. Saat itu kan saya juga udah terdaftar di SMA itu kan ekstrakurikuler ya kayak ekstrakurikuler Roh Kris gitu ya. Ini Mario kemana nih kata gitu kan ya. Juga rata-rata teman-teman kan pada nanyain gitu kan ya. Gua nggak tahu dah. Waktu bulan puasa juga saya nggak ada kan di situ, saya di rumah. Puasa tuh? Iya, saya ikut puasa juga. Tapi belum malam kan itu ya? Belum Islam. Iya. Sebenarnya udah Islam sih ya. Itu kan seremonial aja ketika syahadatnya ya. Iya benar Kak. Tapi itu kaget nggak sih ketika kamu ngerasain kalau mungkin ngeliat orang puasa oke lah ya. Maksudnya tahu gitu kan. Karena kan teman-teman atau mayoritas masyarakat Indonesia ya Muslim gitu kan. Benar. Tapi merasakan puasanya gimana? Kaget nggak? Kalau untuk merasakan puasa, nggak kaget sih Kak. Kayak, maksudnya kagetnya itu kayak, kok lama banget gitu kan ya? Iya kan 30 hari loh 30 gitu hari kan. Gitu kan ya Kak. Karena waktu itu nenek juga bingung kok ikut-ikutan gitu kan ya maksudnya gitu. Nggak masalah sih gitu. Kamu nggak makan gitu, nenek saya kan Islam kan. Iya. Enggak nek gitu kan waktu puasa gitu. Kok ikut puasa digituin kan ya? Waktu itu saat itu puasa juga kan ya kayak Kak. Saat itu juga saya bilang, udah mulai mau belajar Islam aja nih. Saya bilang begitu kan Kak. Tahun 2018 udah tuh akhirnya selesai puasa, ada acara maulid di sekolah, saya juga ikut-ikut belajar juga situ Kak. Saat itu kan yang Kristen itu kan teman-teman diliburkan ya. Yang kalau acara maulid, ya udah saya masuk aja. Saat itu juga kebetulan saya ketua kelas di SMA saat itu kan. Waktu itu SMA di ketua kelasnya. Saya kan data anak teman-teman saya juga kan maksud yang absen mana saat itu 2018. Akhirnya, Mar lu nggak libur, kan gue ketua kelas, saya bilang gitu, ketua kelas SMA saat itu udah. Akhirnya, saya ikut acara maulid gitu dengan baju, waktu itu kan putih abu-abu kan, putih abu-abu, guru agama Islam itu ngeliatin saya aja, yang Pak Wawan tadi. Akhirnya udah mantep nih kayaknya gitu kan, udah akhirnya awal November saya dipanggil sama kepala sekolah. Oke, berarti jedanya berapa bulan itu? Jedanya 20 hari sebelum saya masuk Islam. Oh bukan, maksudnya dari awal kamu menanya kan tadi ada jeda 2 bulan 2 tuh. 2 bulan atau 3 bulan berarti 2 bulan dari Agustus ke November gitu kan ya. 2 bulan itu jedanya. Setelah itu awal November baru dipanggil. Setelah 2 bulan itu yang saya bilang maksudnya senggang waktunya gitu kan. Udah akhirnya saya dipanggil kepala sekolah sama wakil kepala sekolah saat itu kan Islam Kak. Kebetulan juga beliau pimpinan Muhammadiyah saat itu. Di belakang di Depok saat itu. Kebetulan juga di belakang sekolah itu ada Masjid Muhammadiyah juga gitu. Di situ juga ada pemuka agamanya ustadznya. Di situ saat itu. Udah akhirnya bilang deh saat itu bisa nggak nih diatur jadwalnya Mario Ananda Mario saat itu ya. 2-3 November kita ini syahadat Pak gitu kan ya. Akhirnya saya ikut diskusi tuh Pak. Saya itu. Itu dari sekolah berarti memberikan sinyal positif lah ya? Iya, sinyal positif dari sekolah gitu. Terus ditanya-tanya dulu Kak sama kepala sekolah, kok kamu tiba-tiba pindah agama gitu kan ya saat itu. Pertama udah saya jelasin kayak yang tadi saya bilang itu kondisi keluarga, saya belajar baca-baca artikel, saya nonton YouTube, saya bilang gitu Kak sama kepala sekolah. Akhirnya udah deh Kak, di hari Jumat itu 23 November, pas hari Jumat setelah sholat Jumat di syahadat saya. Nah, syahadatnya saat itu. Ketika sudah dikasih info sama sekolah, ini kita akan ada proses mualaf nih, syahadat nih di hari Jumat tadi kan berarti kan. Nah, itu kamu nginfoin ke keluarga, ke teman-teman nggak? Saat itu keluarga dulu kan. Keluarga. Pertama keluarga. Gimana responnya? Pertama keluarga. Nenek saya yang Islam pun sampai nangis Kak saat itu. Maksudnya saya nenek nggak paksa padahal. Iya. Maksudnya kok kamu kenapa ikut gitu? Ya udah, saya jelasin aja Kak, kalau misalnya nenek meninggal gimana, saya bilang gitu. Nggak ada yang bisa ngurusin juga gitu. Maksudnya nanti saya juga bingung kan Kak, maksudnya kalau Kristen juga nggak bisa sholatin juga nanti. Akhirnya udah saya bilang begitu, udah nenek terharu. Saya akhirnya ajak nenek saat itu ke diskusi ke sekolah, ajak juga. Nenek juga saat itu dipanggil Kak. Ya pasti dong sebagai perwakilan dari wakil lah ya, wali murid saat itu. Nah, kalau teman-teman gimana? Kan tadi kan ada organisasi di sekolah yang kamu ekskul, terus ada teman-teman dari gereja mingguan, itu responnya gimana? Nah, itu kan saya dikabarkan itu tanggal 23 November, di tanggal 10 Novembernya
guru agama Islam itu bilang sama teman-teman Rohis, ya, Mario mau Islam. Saat itu juga beritanya tersebar sama teman-teman saya yang Kristen. Pasti dong. Otomatis Kristen. Nah, setelah itu akhirnya mereka mulai bisik-bisik tuh ke teman Kristen saya di sekolah, kayak gitu kan ya. Nanya dong ke Mario. Iya, nanya gitu, Mar, ini bener nggak beritanya? Gitu, dikasih unjukan chat WhatsApp kepala sekolah gitu, bahwasannya Ananda Mario akan pindah pada hari ini, tanggal segini, jam ini gitu. Saya nggak jawab ke WhatsApp, saya nggak jawab. Bodoh amat saya bilang gitu. Saya nggak peduli kan bener. Nah, akhirnya teman-teman gereja tahu, itu 2 minggu HP saya full notif dari WA, dari Instagram, DM. Karena nanya kan, maksudnya kenapa sih tiba-tiba pindah kan? Iya, saat itu teman-teman gereja, komunitas gereja pas SMP, terus termasuk ekstrakurikuler Roh Kris di SMA saya saat itu. Akhirnya pas di tanggal 22 November, 1 hari sebelum saya pindah, itu yang saya bilang, saya dipanggil sama gereja, sama teman-teman saya, persekutuan saya saat itu di gereja. Nah, sorenya kan saya dipanggil pagi. Siang itu kan saya sekolah. Sorenya saya dijegat sama teman-teman saya yang Kristen. Kenapa? Iya gitu, ditanya-tanya Kak. Oke. Ya. Maksudnya disidak. Namanya teman gitu kan. Ya kalau gua juga kalau misalnya teman tiba-tiba yang mau murtad, gua tanya juga sih. Maksudnya ada apa? Mungkin seperti itu ya. Gitu kan, nah, tapi sidaknya itu seperti apa maksudnya itu? Tiba-tiba ada penekanan kah atau gimana? Iya, sebenarnya saat itu kan pulang jam, saya bilang tadi setelah sholat asar kan ya. Setelah sholat asar itu saya sholat asar dulu. Sholat asar sebelum ketemu teman-teman? Sebelum ketemu teman-teman Kristen. Oke. Saat itu belum syahadat, udah biarin aja deh. Maksudnya tenang dulu kan. Maksudnya kan saya yakin saat itu Kak, emang sholat itu pembawa tenang. Setelah saya itu, saya bilang masih Tuhan saat itu Kak. Ya Tuhan, udah deh. Maksudnya lancarin aja saya bicara sama teman-teman yang Kristen. Saya bilang gitu kan ya, doa saya di musola gitu. Akhirnya jam 4 sore itu teman-teman saya, Mar, ayo pulang Mar, yang Islam. Gitu kan ya, kan saat itu kan mau ke parkiran gitu. Terus yang teman-teman saya Kristen, Mar, gue mau ngomong bener sama lu. Saat itu kan banyak teman-teman saya itu yang Kristen Kak. Tar dulu bro ya, gue mau ngomong sama teman-teman gue dulu. Akhirnya jam 4 sore sampai jam setengah 8 malam Kak. Lama dong itu. 4 jam. Iya, itu tanyain apa itu? Pertama itu berarti bukan nanya, itu namanya mengintimidasi mungkin. 4 jam saat itu Kak, saya bilang sampai maghrib saat itu juga lewat sih Kak, saat itu saya bilang biarin. Itu pertanyaannya tentang apa, mempertanyakan ke kamu itu? Pertama 4 jam loh. 4 jam itu pertanyaannya, pertama lu ngapa Mar, katanya gitu, teman-teman saya Kristen. Dan itu nggak hanya 1 orang Kak. Saat itu kan persekutuan rohani Kristen itu kan banyak ya Kak ya. Ada sekitar 30 siswa lah anggotanya. Itu dari angkatan saya, kakak kelas, terus tingkatannya lagi ada lagi. Lu kenapa Mar bisa pindah, katanya gitu kan ya. Akhirnya mereka saat itu pada kayak, gue kecewa sih sama lu Mar. Akhirnya saat itu debat sama mereka gitu. Lu kalau misalnya keyakinan lu dari dulu udah Kristen, kenapa lu baru mutusin sekarang? Maksudnya pindah, kenapa lu nggak dari dulu aja? Itu kan ya, masalahnya bro, gua kan cuma tinggal berdua. Ya, saya bilang gitu kan ya, kayak bahasa-bahasa anak muda lah. Iya. Itu juga memang alasannya kan juga seperti itu kan. Mana logis lah kayak saat itu. Maksudnya kayak, ya gua kecewa sih marah. Maksudnya, apa emang yang mendasari lu belajar dari mana emang? Katanya gitu kan ya. Lu baca-baca apa lu dihasut sama guru-guru agama sini, digituin kan ya kayak. Enggak kok, saat itu kan pada saat itu Kak, untungnya guru agama Kristen saat itu nggak tahu Kak. Saya mau pindah, alhamdulillah gitu kan ya. Saat itu kan di SMA saya itu ada mutasi guru Kak. Ada mutasi guru. Jadi guru pada tahun 2018 itu guru agama saya pindah, belum ada gantinya. Jadi masih ada kekosongan. Masih ada kekosongan. Alhamdulillahnya mereka nggak, itulah maksudnya. Lo kenapa Mar gini-gini? Terus akhirnya telepon Dewan Gereja apa segala macam lagi. Ini atas nama Mario nih, Pak. Maksudnya mengkhianati katanya gitu kan ya. Maksudnya melakukan pengkhianatan. Habisnya segala macam itu 4 jam. Mereka, saya mau pulang juga ditahan Kak saat itu. Tar dulu, gue bilang ya, gue mau tahu lagi alasan lu, katanya gitu kan ya. Kenapa lu bisa? Maksudnya apa yang mendasari lu? Emang si Tuhan itu kan kita kan 3 katanya Trinitas. Tapi nggak masalah, it's okay. Tuh, akhirnya saya debat-debat itu kan debat-debat. Maksudnya saya. Kamu ngutip dari Ustadz berarti ya? Maksudnya ngutip Ustadz. Gue nonton Ustadz Adidat. Lu mau udah terhasut Mar orangnya.
Enggak sih, akhirnya saya jabarin itu Kak, perbandingan agama yang saya tahu deh. Gue bukannya so pinter bro, tapi ya memang kenyataannya memang begini. Juga lu kalau mau ngomong sejarah, Kristen juga terbagi menjadinya banyak kan. Saya bilang saat itu Kristen Koptik, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Mau debat kayak gimana? Saya bilang begitu kan. Akhirnya mereka stuck di situ Kak. Setelah sholat maghrib, akhirnya saya pulang. Boleh pulang nih berarti boleh pulang. Teman-teman Islam saya nungguin Kak, yang Muslim teman-teman. Maksudnya solidaritas termasuk ada teman saya juga di sini Kak. Khawatir lah ya. Khawatir lu udah apa-apa. Ini nih orangnya nih. Salah satunya Kak. Dia rekomendasi untuk podcast sama kita juga. Alhamdulillah gitu. Lu diapain sama dia kata gitu. Udah kode-kode tuh Kak teman-teman saya. Allah Akbar gitu kan ya. Maghrib gitu kan ya. Maksudnya itu kan ya, pulang katanya gitu. Tar dulu, maksudnya kita kan kata-kataan kan. Saat itu cekcok udah deh Kak, akhirnya. Tapi nggak ada sampai menyentuh fisik dan lain-lain kan? Alhamdulillahnya nggak ada. Iya, maksudnya ini kan namanya teman itu kan ibaratnya saling mempertanyakan karena saling ngejaga lah ya. Iya, saat itu kan usia-usia labil ya kayak 17 tahun kan ya. Saya bilang apa sih yang dipermasalahin gitu kan, yang pindah satu agama, yang riweh maksudnya. Udah bro, nggak apa-apa bro, teman-teman saya yang Islam ini kan udah pulang, udahlah Mar. Akhirnya mereka mempersiapkan ke teman-teman saya yang Islam, ya foto saya gitu, maksudnya di print buat dokumentasi administrasi masuk ke Islam. Mar lu kartu keluarga ada nggak gitu sebelum itu. Akhirnya diurus. Saat itu kan pas banget Kak sama saya buat KTP. Alhamdulillah pas saya buat KTP udah ada surat mualaf. Masya Allah, sertifikasi mualaf ya. Sertifikasi mualaf udah ada. Udah surat pernyataan masuk agama Islam. Udah dekat saat itu saya syahadat jam 1 siang. Jam 1 siang di tanggal 23 November 2018, teman-teman saya yang Kristen datang lagi ke masjid. Iya, yang SMA. Mar, selamat ya Mar ya, lu udah dengan keyakinan baru lu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya memberikan tetap ucapan selamat ya. Nah, itu baru teman tuh. Nah, itu baru teman kan. Iya, maksudnya artinya mempertanyakan di awal itu mungkin hampir semua kalau orang yang convert agama pasti akan mempertanyakan temannya kan gitu kan. Tapi ketika setelah memang itu pilihan ya harus dihargai dong. Padahal 1 hari sebelumnya kita debat Kak. Ya itulah namanya teman gitu kan. Berdebat juga boleh berdebat gitu. Juga boleh, asal jangan bersentuhan fisik. Iya, betul Kak. Dan kebetulan yang ngucapin itu perempuan Kak. Gitu. Selamat Mar. Enggak, sorry bukan mahrum ya. Masya Allah. Saya bilang langsung begitu Kak. Oke. Saya bilang nenek saya udah saat itu saya antar nenek saya pulang. Nah udah saya balik lagi ke sekolah. Saat itu kan sekolah juga lagi class meeting ya Kak ya. Saat itu class meeting. Udah akhirnya itu juga perlu tantangan lagi Kak. Apa itu tantangan? Maksudnya setelah saya masuk Islam juga saya di sini mukanya sinis sama saya, teman-teman saya tetap gitu. Dan saya mendapat maksudnya kayak pengaduan dari guru agama Islam. Mario, saya mau nanya apa Pak? Akhir-akhir ini 3 bulan ini teman-teman Kristen kamu itu kayak mukanya sinis banget sama saya. Emang kenapa Pak? Sangkanya saya maksudnya yang hasut kali ya gitu. Mereka berasumsi bahwasannya tuh Mario diajak guru agamanya diajak guru agama Islam nih yang ngajak-ngajakin kamu gitu. Padahal saya udah klarifikasi kok Pak, bener kamu kata gitu. Bener Pak, saya sama sekali kan Bapak, kita kan ngobrol sendiri Pak. Ya kan kamu datang sendiri juga ke saya. Iya. Udah nggak masalah. Akhirnya kan saat itu kan 2019 saya kelas 3 SMA, saya nggak tahu kenapa dikumpulin gitu Kak sama teman-teman yang Kristen satu kelas. Masih juga saat itu juga. Kenapa? Iya, maksudnya mempertanyakan lagi. Nggak nanya lagi, maksudnya kayak saat itu kan saya pindah kelas 2 SMA kan kayak kelas 11, kelas 12 ya nggak tahu kenapa ada lagi teman-teman yang Kristen masuk, maksudnya di kelas saya lagi. Maksudnya wah emang ini udah dipertemukan maksudnya sama teman-teman Islam gitu. Dan guru-guru agama Islam saya juga maksudnya kayak memberikan sepatah dua patah kata semoga nggak hanya Mario aja tapi yang lain juga ikut. Gitu sih terus. Saat itu makanya banyak yang ngucapin salam termasuk sama teman-teman saya juga yang Islam. Itu setelah itu juga 2019 kan alhamdulillahnya sudah mulai membaik Kak teman-teman saya yang Kristen. Yang non-muslim. Butuh transisi dan butuh waktu juga 1 tahun lama termasuk juga sahabat saya yang dulu SMP itu udah mulai membaik lagi hubungannya sama saya. Berarti memang sempat waktu itu ya agak tegangan tinggi aja ya. Iya, tegangan tinggi maksudnya. Ya kira-kira adalah kan 6 bulanan sama teman-teman. Pertanyaan lu gini deh, kan kamu sudah yakin banget nih, alhamdulillah ya, secara keyakinan artinya pembelajaran tentang Islam,
observasinya juga lumayan gitu kan. Akhirnya secara ofisial mualaf gitu. Dengan berhadapan dengan teman-teman yang akhirnya agak tegangan tinggi nih sama kamu. Terus kondisinya juga dipertanyakan oleh beberapa pihak gitu kan. Bener Kak. Kamu tiba-tiba ngerasa ini nggak, pilihan gue jangan-jangan salah nih gitu? Iya, saya nggak ada rasa begitu sih Kak. Nggak ada ya? Iya, saya udah kalau misalnya gini kan Kak, saya punya prinsip gitu saat itu ya. Hidayah itu dicari, gitu Kak. Hidayah itu dicari, bukan orang yang cari ini hidayah ke kita. Jadi menurut saya tuh kalau kita mau ke satu tujuan kita yang harus mencari Kak. Gitu. Menurut saya gitu sih. Kalau udah yakin saya dengan pilihannya, merasa pilihan gue salah, padahal nggak sama sekali Kak. Saya yakin dengan pilihan saya mau masuk Islam, ya udah saya masuk Islam udah. Maksudnya kalau mau ada temannya bodo amat. Oh gitu. Ya, maksudnya Kristen biarin aja. Ya kan yang jalan hidup saya Kak. Betul kan pilihan hidup masing-masing lah ya. Masing-masing kan kayak gitu. Udah saat itu saya bilang, udah pilihan gue ya ini, maksudnya Islam itu. Kan maksudnya lu bukan keluarga gua saat itu kan. Tapi kamu tahu kan bahwa kalau misalnya di Islam itu kan soal 5 waktu tadi, puasanya, tapi udah mulai belajar gitu. Tapi kan ini kan menjadi kewajiban yang harus kamu jalankan. Bener Kak. Itu merasa ibadah-ibadah Islam itu ngerasa kamu, ini banyak banget nggak sih atau gimana? Sebelum saya pindah itu kan sebelum syahadat ditanya dulu Kak sama ustadznya. Kamu yakin nih, masalah yakin dulu. Nggak hanya yakin, tapi kan ada syariatnya. Misalnya menjalankan sholat 5 waktu. Ini berat loh maksudnya katanya gitu. Iya di Islam aja maksudnya kita kan tetap harus berusaha untuk istiqomah gitu kan menjalankan kewajiban ini. Bangun subuh 4:30 digituin sama ustadznya. Habis itu maksudnya nanti zuhur ada lagi, asar ada lagi, maghrib ada lagi, belum lagi isya digituin kan ya. Enggak Pak, saya sama sekali nggak berat. Bener ya, apalagi mau puasa ntar. Iya, puasa 30 hari tuh. 30 hari, enggak sama sekali. Tapi alhamdulillah Kak dengan menjalani itu saya nggak ada beban sama sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Transisi belajar Islam yang paling sulit menjalankan syariat itu apa? Sholat Kak. Sholat ya? Sholat pertama. Pertama itu sholat. Karena pertama itu kan kayak tata cara wudunya dulu. Tata cara wudu, niat sebelum wudu, tata cara wudunya, terus dan doa harus pelajarin bahasa Indonesianya itu ya. Doa setelah wudu gitu kan ya. Berapa kali kita mengusap bagian-bagian yang tertentu gitu ya. Doa setelah wudu, habis itu kita takbiratul ihram, doa iftitah saat itu Kak. Bacaan sholat itu ya. saya lama banget Kak saya bacanya gitu kan ya. Ini saya bilang alhamdulillah kan di buku tata cara sholat itu ada yang bahasa Latinnya maksudnya. Misalnya takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar kabiro gitu kan ada gitu. Saat itu udah selesai. Saat itu sholat Kak, saat itu baca Al-Fatihah, panduannya itu. Saya dituntut juga saat itu sama guru agama Islam Kak. Kamu kalau misalnya nggak hafal sholat pendek nggak apa-apa, langsung Al-Fatihah aja. Gitu. Yang penting sholatnya udah ada niat gitu kan. Ya kan juga transisi awal-awal belajar kan. Iya. Ngaji gimana ngaji? Ngaji saat itu kan waktu itu kan sebenarnya Ustadz itu sibuk juga kan. Beliau juga kepala sekolah kan Ustadznya Kak. Saat itu juga masih bolong gitu Kak. Iqra 1 juga prosesnya lama banget Kak maksud saya. Nah, kamu gimana prosesnya belajar? Itu kan huruf hijaiyah kan? Lafaznya kan? Dari ini, YouTube Upin Ipin Kak saat itu. Oh iya. YouTube Upin saat itu. Tapi itu efektif tuh? Efektif Kak saat itu. Keren. Saya bilang, apa ya? Maksudnya mau dikatain kayak anak-anak juga masalah bodo amat saya bilang begitu. Namanya belajar kok. Namanya belajar. Karena saya lebih nyaman belajar lewat audio visual Kak. Iya, lebih menyenangkan juga kan. Iya, maksudnya kalau misalnya huruf hijaiyah itu saya dengar lagu yang lagunya Upin Ipin saat itu kan YouTube apa namanya? Film Upin Ipin ini Ramadan kan huruf-huruf hijaiyah. Iya. Saya ikutin tuh Kak. Oke, Masya Allah. Iya, itu anak saya juga stylein mulu tuh walaupun masih bayi. Dia hafal. Udah saat itu huruf hijaiyah, akhirnya prosesnya Iqra 1 juga dibelajar sama Ustadz, Iqra 2, Iqra 3, terus belajar hukum-hukum tajwid, hukum ikfan, nun mati ketemu apa gitu. Kan banyak prosesnya gitu. Nah, saat itu juga kata Ustadznya, kamu juga sambil-sambil belajar surat pendek. Iya. Saya cepat tuh Kak, maksudnya 3 surat kul gitu, Al-Ikhlas, Anas, sama Al-Falaq. Kamu tuh itu aja dulu, 3 dulu itu. Terus habis itu surat-surat misalnya kayak Anas baru, udah. Terus habis itu Al-Kafirun, terus maksudnya Al-Asr, An-Nasr, udah saat itu udah alhamdulillah sekarang 10 surat. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah Kak, saat itu. Ya surat-surat pendek gitu dulu. Nggak apa-apa kata, maksudnya Ustadz saya juga bilang yang bimbing saya belajar ngaji. Nggak apa-apa proses itu nggak harus kamu 5 tahun harus Al-Quran gitu nggak harus proses katanya gitu. Itu saat itu saya belajar YouTube dulu Kak dikit-dikit gitu. Saya bilang
gitu. Nenek saya juga nenek saya justru maksudnya nggak mau ngajarin, udah mulai ngajarin Kak. Ini misalnya huruf ini ketemu ini apa, bacanya harokat, 2 harokat gitu misalnya. Karena belajar itu kan nggak instan ya. Maksudnya belajar nggak tiba-tiba besok kamu sudah mahir gitu kan kayak. Udah saat itu nenek saya saat itu bilang yang rajin-rajin aja gitu kan ya. Saat itu juga tetangga-tetangga saya saat itu udah pada tahu kan kayak. Tetangga-tetangga udah pada tahu. Saat itu juga nggak ada Kak, maksudnya kayak pengajian harusnya ikro. Tapi kan saya kan udah ada bimbing sama ustaz saya. Ya udah saya ikut akhirnya pengajian yang kayak bapak-bapak gitu kan. Kajian-kajian Islam, misalnya sejarah Islam. Membiasakan diri ya. Membiasakan diri Kak. Ikut-ikut kajian. Udah deh akhirnya sampai sekarang sih Kak ikut rutin terus, maksudnya kayak masih YouTube. Masya Allah sih, alhamdulillah sih. Semangat belajarnya itu tinggi banget ya. Iya, masih terus. Tapi apa yang kamu rasakan ketika sekarang sudah menjadi seorang muslim gitu kan? Maksudnya kan mu'alaf kan di tahun 2018 kan. Ya sekarang statusnya kan sebagai seorang muslim. Apa yang kamu rasakan ketika di Islam nih? Pertama ini sih Kak, senang sama tenang sih Kak jiwa. Senangnya apa? Senangnya pertama apa ya, nggak ada beban gitu Kak. Nggak ada beban, maksudnya saat itu kan beban saya kan masih tanya-tanya gitu, maksudnya Tuhannya bener nggak sih ini? Bener. Maksudnya saya belajar semua hal yang ada di kepala sama di batin ini apa akhirnya sudah tenang terjawab semua. Selain itu juga senang ada tujuan hidup ya Kak. Senang bahwasannya saya punya tujuan hidup gitu, senangnya itu saya gembira banget saat itu Kak. Terus habis itu tenangnya itu ya nggak tahu kenapa Kak, emang kalau yang selalu saya bilang sholat itu memang tenang. Maksudnya setelah sholat tenang itu. Masya Allah. Makanya sebelum apapun itu sholat, maksudnya kayak zikir itu kan Kak. Maksudnya kan diajarin juga sama ustadz saya zikir. Maksudnya yang subhanallah 33 kali. Maksudnya alhamdulillah 33 kali sama zikir-zikir Allahu Akbar 33 kali. Udah saat itu merasa senang dan tenang aja Kak. Maksudnya agama Islam ada tujuan hidup yang harus digapai gitu Kak. Kalau ketika saya masuk Islam sekarang. Nah gitu, nggak ada beban sama sekali. Maksudnya udah relax aja gitu, tenang aja gitu, enak gitu. Bahkan apa ya Kak, maksudnya teman-teman bilang, lu nggak nyesel maksudnya Islamar kata gitu. Teman-teman yang Islam juga pada masih bilang begitu. Enggak kok, nggak sama sekali saya bilang begitu. Malah tenang aja gitu jiwa bro. Alhamdulillah. Iya gitu. Kamu agak bingung nggak ketika masuk Islam gitu kan? Iya Kak. Ada perbedaan pendapat fikih dan sebagainya gitu. Yang sekarang juga kan ramai di media sosial tuh. Pertama sedikit bingung Kak. Pertama itu terus sama ustadz saya juga sambil belajar tentang agama mazhab gitu, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i gitu. Akhirnya jelasin semuanya panjang lebar sama guru ngaji. Oh sudah ada bekalnya di situ ya? Ada bekalnya gitu kan. Tapi saya maksudnya dengan kebingungan itu nggak masalah sih Kak. Maksudnya yang guru ngaji saya bilang ikutin aja belajar yang saya lagi ajarkan gitu. Prosesnya udah maksudnya sesuai ajaran agama Islam kan ya, Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan ya kayak. Dan itu tidak mengganggu pola pikirmu lah untuk semangat belajar ya. Itu kan banyak sekarang ya kan ya, radikalisme Kak. Maksudnya ya, paham-paham agama Syiah gitu kan. Itu maksudnya saya baca-baca di artikel gitu di YouTube nggak terganggu sama sekali. Udah saya ikut tuh fokus, udah belajar Al-Quran, hadis, udah yang lain-lainnya udah gitu. Ya toh kamu juga sudah punya tujuan hidup tadi ya, sehingga nggak akan terganggu sama doktrin-doktrin atau pemikiran-pemikiran yang lain ya. Iya, saat itu juga saya udah mulai nanya-nanya sama guru agama Islam ya, Pak, misalnya kayak hadis ini benar nggak sih Pak? Maksudnya kan maksudnya ada kesohihannya sendiri, ada hadis hasan, ada sohi gitu kan. Kayak gini-gini mari maksudnya dijabarkan dulu guru. Ya nggak apa-apa sih kamu nanya-nanya gitu. Tapi memang dari awalnya dulu katanya gitu. Boleh kasih saran sama sahabat rukun gitu kan. Perjalanan hidup kamu ini dalam mencari hidayah yang insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat rukun semua. Pertama sih saran dari saya Kak. Untuk teman-teman rukun Indonesia. Kalau kita mau hijrah. Menemukan satu jalan itu. Terutama jalan Allah. Konsisten aja. Untuk mencari jalan Allah gitu, karena hidayah itu harus dicari, nggak harus maksudnya ketika kita cari, insya Allah perantaranya itu akan ketemu. Allah itu maha adil gitu. Misalnya kita kalau misalnya udah mau ke jalan yang lurus gitu, jalannya Allah, insya Allah itu akan menolong gitu. Kan maksudnya ada kutipan Al-Quran kan, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya lagi, gitu kan ya Kak. Makanya untuk saran-saran untuk teman-teman rukun Indonesia,
hidayah itu harus dicari, dan ketika hijrah itu hambatannya memang berat, tapi insya Allah Allah akan meringankannya. Masya Allah, gitu, keren banget, keren banget. Dan hidayah itu juga bukan hanya didapatkan atau dicari sama orang-orang yang mau masuk Islam, tapi juga orang Islam pun sebenarnya mencari hidayah juga. Betul, untuk konsisten, istiqomah, berada dalam kebenaran dan mengajak kepada sesama umat Muslim agar saling bisa bermanfaat dan bisa berjalan sebagai seorang ukhuwah Islamiyah. Keren banget. Makasih banyak Mario sudah sharing bersama sahabat rukun. Semoga yang kita obrolin ini bisa bermanfaat ya. Amin. Dan bisa juga menjadi inspirasi buat sahabat rukun yang mendengar dan menonton semua. Dan buat sahabat rukun, jangan lupa untuk di-share, komen, subscribe tentunya agar kita semangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber pilihan yang insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Mario atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.